Halo semuanya, perkenalkan nama saya Veronica Yuliani Zarigoran dengan NIM 2101040053, Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Nusa Tenggara. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan tugas dari mata kuliah aplikasi komputer. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi terkait perangkat lunak atau software aplikasi. Untuk itu langsung saja kita lanjut pada pembahasannya. Yang pertama, kita harus mengetahui dulu pengertian dari perangkat lunak aplikasi. Nah, perangkat lunak aplikasi adalah suatu subkelas perangkat lunak komputer yang memanfaatkan kemampuan komputer langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan pengguna. Nah, di sini sudah terdapat berbagai jenis-jenis dari perangkat lunak. Yang pertama, perangkat lunak yang dilindungi hak cipta. Nah, untuk perangkat lunak ini terdiri atas A. Komersial. Komersial merupakan aplikasi yang tidak gratis, sehingga harus membeli dahulu untuk dapat menggunakannya. Yang B. Shareware merupakan aplikasi yang bersifat komersial, hanya saja pengguna diberi fasilitas untuk mencobanya secara gratis dalam jangka waktu tertentu. Yang D. Freeware. Freeware merupakan aplikasi non-komersial dan gratis sehingga pengguna dapat menggunakannya secara bebas tanpa perlu membelinya. Yang berikutnya, rentalware. Rentalware merupakan aplikasi komersial yang dijual dengan cara dipinjam dalam jangka waktu tertentu. Yang E. Trialware. Trialware merupakan aplikasi gratis tapi bersifat uji coba dengan fitur-fitur terbatas, tentunya berdasarkan jangka waktu tertentu. Yang berikutnya, jenis perangkat lunak yang kedua yaitu perangkat lunak yang tidak dilindungi hak cipta. Nah, untuk perangkat lunak ini terdiri atas A. Public domain. Public domain yaitu aplikasi yang bersifat terbuka untuk semua orang baik kode program maupun programnya, sehingga pengguna dapat dengan bebas untuk menggunakannya maupun memodifikasinya. B. Closed source yaitu aplikasi yang bersifat tertutup, kode sumbernya untuk semua orang. Yang berikutnya untuk jenis yang ketiga yaitu perangkat lunak berdasarkan fungsinya. Untuk perangkat lunak berdasarkan fungsinya itu dibedakan lagi. Yang pertama atau A, perangkat lunak perkantoran. Perangkat lunak perkantoran atau kadang disebut sebagai perangkat lunak produksi adalah perangkat lunak yang digunakan secara umum untuk proses produksi dan administrasi pada organisasi, perorangan, dan perkantoran. Yang B, perangkat lunak pengolah dokumen atau word processing. Merupakan jenis perangkat lunak yang digunakan untuk mengolah dokumen teks. Contoh dari perangkat lunak ini adalah Microsoft Word, OpenOffice Writer, StarOffice Writer, Apple Works, Word Perfect, dan juga Word Pro. Yang berikutnya, C. Spreadsheet merupakan jenis perangkat lunak untuk pengolahan data matematis. Misalnya, untuk perhitungan data nilai yang dapat secara langsung dibuat laporannya. Contoh dari perangkat lunak ini adalah Microsoft Excel, OpenOffice Class, StarOffice Class, Apple Work, Spreadsheet, Wordiro, Pro, Lotus 123. Yang D. Perangkat lunak presentasi. Perangkat lunak presentasi adalah perangkat lunak untuk melakukan presentasi baik grafik maupun teks. Contoh dari perangkat lunak jenis ini adalah Microsoft PowerPoint, OpenOffice Impress, StarOffice Impress, Apple Works Presentation, Corel Presentation, Lotus Freelance Graphics. E. Basis data. Basis data merupakan jenis perangkat lunak untuk melakukan penyimpanan berbagai macam atau tipe data agar dapat diolah kembali dengan mudah. Contoh dari perangkat lunak basis data yaitu
Microsoft Access, MySQL, Sybase, Oracle, Microsoft SQL Server, dan juga PostgreSQL. Yang berikutnya F, Document Management System. Document Management System atau sistem pengelolaan dokumen adalah perangkat lunak aplikasi yang digunakan untuk menelusuri dan menyimpan data atau gambar dari dokumen kertas. Contoh dari perangkat lunak ini adalah Microsoft Document, Imagine, Documents, Jogmoto, Intel Router, dan juga Text Editor. Yang berikutnya G, perangkat lunak penggunaan rumah. Perangkat lunak penggunaan rumah adalah perangkat lunak yang digunakan untuk hiburan, referensi, dan pendidikan di rumah. Perangkat lunak jenis ini paling banyak digunakan untuk penggunaan pribadi. Jenis-jenis dari perangkat lunak ini adalah game, referensi, dan juga pendidikan di rumah. Yang berikutnya H, perangkat lunak bisnis. Perangkat lunak bisnis adalah perangkat lunak yang digunakan untuk membantu proses bisnis dalam meningkatkan produktivitasnya. Banyak sekali aplikasi bisnis, tergantung dari kebutuhannya. Yang berikutnya I, akuntansi. Perangkat lunak akuntansi adalah program yang digunakan untuk merekam dan memproses setiap proses akuntansi. Proses akuntansi dapat dibagi menjadi beberapa model fungsional, seperti account payable, account receivable, payroll, general ledger, dan lain-lain. Beberapa contoh perangkat lunak akuntansi adalah MYOB, Page 3, GNU, Cash, Microsoft Money. Yang berikutnya, J. Human Resource Software. Human Resource Software atau perangkat lunak pengelolaan sumber daya manusia adalah jenis perangkat lunak yang digunakan untuk pengelola data sumber daya manusia pada sebuah instansi atau perusahaan. Beberapa hal yang masuk dalam pengelolaannya adalah tentang perekrutan pegawai, pendataan pegawai, pemrosesan status pegawai, dan lain-lain. Contoh perangkat lunak sumber daya manusia adalah HR Office, HRA, dan juga HR Vintage. Yang berikutnya K, payroll. Payroll adalah jenis perangkat lunak yang digunakan untuk pengelolaan dan dari pembiayaan gaji pegawai. Jenis perangkat lunak ini sangat berhubungan dengan perangkat lunak sumber daya manusia untuk menilai kinerja dari pegawai dan ditransformasikan pada nilai gaji pegawai. Contoh perangkat lunak ini adalah Pay Window, Paycheck, dan juga EasyPay. Yang berikutnya L, manajemen proyek. Manajemen proyek adalah jenis perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola penjadwalan dan sumber daya pada sebuah proyek. Beberapa hal yang dapat diproses dengan perangkat lunak ini adalah proses penjadwalan kerja proyek, alokasi sumber daya manusia, perkiraan biaya, dan juga perkiraan waktu proyek dan lain-lain. Demikian hasil presentasi untuk materi saya kali ini. Saya berharap semoga apa yang sudah saya jelaskan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.